Malam itu, Bella Swan bermimpi aneh. Ia berdiri di tengah padang pasir, matahari bersinar terang, dan di depannya berdiri seorang wanita tua. Awalnya Bella berpikir itu neneknya. Sampai Edward muncul di sampingnya, mengambil tangannya dengan lembut. Tapi saat Bella menoleh ke arah wanita tua itu, barulah ia sadar, itu bukan neneknya. Itu dirinya sendiri. Tua, berkeriput. Sementara Edward tetap muda, sempurna, dan tidak berubah sedikit pun. Bella terbangun dengan nafas memburu. Ia sadar, hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-18. Tapi alih-alih merasa senang, Bella justru merasa tertekan. Usia 18 berarti dia kini lebih tua daripada Edward yang secara fisik terjebak di usia 17, selamanya. Dan perbedaan kecil itu terasa sangat besar untuknya. Di pagi hari Charlie, ayahnya, mencoba menghibur Bella. Ia memberinya hadiah, sebuah kamera baru untuk mendokumentasikan kenangan-kenangan indah di tahun terakhir sekolah mereka. Charlie juga meminta Bella untuk setidaknya tersenyum sedikit di hari ulang tahunnya, tapi Bella tetap sulit merasa bahagia. Di sekolah, teman-teman Bella seperti Angela, Jessica, Mike, dan yang lain memberikan ucapan ulang tahun. Tapi Bella bersikap biasa saja, tidak ingin terlalu menonjol. Lalu Edward muncul. Langkahnya santai, wajahnya bersinar dalam sinar matahari Forks yang redup, dan hanya dengan melihatnya, Bella merasa seluruh dunia seolah berhenti. Edward, seperti biasa, memperlakukannya dengan sangat lembut. Ia sempat menggoda Bella karena wajahnya terlihat murung di hari ulang tahunnya, tapi Bella buru-buru bilang ia tidak mau membicarakan soal tambah umur. Edward hanya tersenyum, senyum hangat yang hanya ia berikan untuk Bella. Di kelas, mereka berdua sempat membahas Romeo dan Juliet. Edward bertanya, apakah Bella tahu jika vampir eksis di zaman Shakespeare, tentu saja Romeo tak perlu mati. Tapi Bella berkata, Romeo tetap akan memilih kematian daripada hidup tanpa Juliet. Percakapan itu terdengar ringan, tapi ada rasa berat di dalamnya, seakan membayangi sesuatu yang lebih gelap di depan. Malam pun tiba. Bella diajak ke rumah keluarga Cullen untuk merayakan ulang tahunnya dalam pesta kecil-kecilan. Meski awalnya ragu, Bella akhirnya setuju untuk datang, demi menghormati keluarga Edward yang sudah menganggapnya bagian dari mereka. Saat masuk ke rumah megah itu, Bella disambut dengan hangat. Alice, yang selalu penuh semangat, memeluknya erat-erat dan memperlihatkan dekorasi pesta sederhana yang sudah ia siapkan. Carlisle dan Esme juga menyambut Bella seperti anak sendiri. Semuanya terasa nyaman, hingga kejadian tak terduga itu terjadi. Saat membuka kado dari Alice dan Jasper, Bella tanpa sengaja menggores jarinya dengan kertas pembungkus. Setetes darah mengalir, kecil saja, tapi cukup untuk membuat Jasper kehilangan kendali. Dalam sekejap, Jasper menerjang ke arah Bella, matanya merah membara. Edward segera bergerak cepat mendorong Bella ke belakang untuk melindunginya. Tapi dalam kekacauan itu, Bella terlempar ke meja, kaca pecah, dan luka di lengannya semakin parah. Darah mengalir deras, memenuhi ruangan dengan aroma yang menggoda bagi vampir. Emmett dan Rosalie segera menahan Jasper, sementara Carlisle sigap menangani Bella yang terluka. Edward berdiri agak jauh. Wajahnya penuh penderitaan. Jelas sekali, ia menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Saat Carlisle menjahit luka Bella, keduanya berbicara dari hati ke hati. Carlisle, dengan kebijaksanaannya, menjelaskan bahwa menjadi vampir berarti menerima kehidupan abadi, tapi juga mengorbankan sisi manusia mereka. Ia percaya bahwa ada sesuatu setelah kehidupan ini, dan tidak semua vampir melupakan harapan akan itu. Bella diam-diam berpikir bahwa ia sendiri tidak takut untuk berubah. Bahkan, ia mungkin menginginkannya agar bisa selamanya bersama Edward. Namun malam itu, di dalam hati Edward, pertarungan yang lebih besar baru saja dimulai. Setelah insiden di rumah Cullen malam itu, ada jarak yang terasa aneh di antara Edward dan Bella. Bukan karena Bella marah, sama sekali tidak. Bella justru merasa kejadian itu memperjelas bahwa dia tidak aman di dekat mereka. Tapi buat Bella, itu bukan masalah. Ia bersedia menerima semua risiko selama bisa tetap bersama Edward. Tapi Edward, pikirannya jauh lebih rumit. Beberapa hari setelah ulang tahun Bella, Edward mulai bersikap berbeda. Lebih diam, lebih dingin. Ia masih ada di dekat Bella, masih mengantar dan menjemput seperti biasa, tapi rasanya ada sesuatu yang akan terjadi. Dan memang benar. Sore itu, Edward mengajak Bella berjalan di hutan, tak jauh dari rumahnya. Udara Forks seperti biasa lembab dan berembun, daun-daun bergemerisik pelan di bawah langkah mereka. Bella merasa gugup, apalagi ketika melihat ekspresi Edward yang serius. Terlalu serius. Mereka berhenti di tengah hutan. Edward menatap Bella, matanya penuh rasa sakit.
Aku harus pergi, kata Edward akhirnya, suaranya hampir seperti bisikan. Bella langsung membeku. Ia tak paham. Kemana? Tanyanya cepat. Bukan hanya aku, lanjut Edward. Semua keluarga Cullen, kami akan pergi. Bella menggeleng, tidak percaya. Kenapa? Apa yang terjadi? Edward menarik napas panjang. Ini berbahaya, Bella. Kami sudah terlalu lama di sini. Semakin lama kita tinggal, semakin banyak risiko. Aku ingin melindungimu. Bella menggenggam tangan Edward erat-erat. Aku nggak peduli. Aku bisa menghadapinya. Tapi Edward melepaskan tangannya, perlahan tapi pasti. Wajahnya sangat tenang, hampir tanpa emosi, seperti ia memaksakan diri untuk tidak menunjukkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Aku nggak mau kamu ikut denganku. Kamu nggak seharusnya hidup di dunia kami, Bella, katanya pelan. Kau harus berjanji, jangan melakukan sesuatu yang ceroboh, demi aku. Bella hanya berdiri di situ, membeku, napasnya tercekat. Ia mencoba memahami, tapi rasanya seperti dunia runtuh di sekelilingnya. Ia bertanya lagi dengan suara bergetar. Ini tentang aku. Kau nggak mencintaiku lagi. Edward menatapnya dalam-dalam, dan untuk sesaat Bella melihat rasa sakit di matanya. Tapi lalu, dengan suara datar Edward berkata, "Tidak, aku tidak mencintaimu lagi." Dan dengan kata-kata itu, Edward berbalik dan pergi, menghilang di antara pepohonan, meninggalkan Bella sendirian di tengah hutan. Bella mencoba mengejar, memanggil-manggil nama Edward, berlari di antara pepohonan. Tapi malam semakin gelap dan akhirnya Bella tersesat. Ia jatuh, terjerembab di tanah, kakinya tergores, napasnya memburu tapi ia tidak peduli. Ia hanya menangis, memanggil-manggil Edward yang tidak kunjung kembali. Jam demi jam berlalu. Akhirnya Sam Ule, seorang pria tinggi dari suku Quileute, menemukannya. Sam mengangkat tubuh Bella yang lemah dan membawanya pulang ke rumah Charlie. Saat Bella kembali, Charlie langsung panik dan marah, khawatir dan kesal karena putrinya hilang semalaman di hutan. Tapi Bella tidak bisa menjelaskan, karena hatinya sudah kosong. Hari-hari setelah kepergian Edward berubah menjadi serangkaian waktu yang suram dan hampa bagi Bella. Hidupnya seperti kehilangan cahaya. Ia menjalani hari demi hari dalam otomatis, tanpa gairah, tanpa tujuan. Bulan berganti bulan, Oktober, November, Desember. Setiap malam, Bella terbangun dari mimpi buruk. Ia menjerit, memanggil-manggil Edward, membuat Charlie semakin khawatir. Charlie, yang melihat putrinya terus-menerus terjebak dalam kesedihan mendalam, akhirnya menyarankan sesuatu. Bella harus pergi mengunjungi ibunya di Florida, mencari suasana baru, mencari kehidupan baru. Tapi Bella menolak. Ia bersikeras ingin tetap tinggal di Forks, dengan alasan bahwa dia tidak bisa meninggalkan Charlie sendirian. Padahal, satu-satunya alasan ia bertahan adalah karena Forks adalah tempat terakhir ia bersama Edward. Merasa putus asa, Charlie meminta Bella setidaknya mencoba untuk bersosialisasi lagi. Dengan berat hati, Bella akhirnya menghubungi teman lamanya, Jessica. Ia mencoba keluar, makan malam, dan nonton film di kota. Tapi bahkan saat duduk di restoran bersama Jessica, Bella hampir tidak benar-benar hadir. Ia lebih banyak diam, pikirannya melayang entah kemana. Saat berjalan pulang, mereka melewati sebuah bar kecil yang suram, dan Bella tanpa sengaja melihat sekelompok pria mencurigakan. Entah kenapa saat itu Bella merasa tertarik untuk mendekat. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, hal aneh terjadi. Ketika Bella mendekati pria-pria itu, sebuah sosok bayangan Edward muncul di hadapannya, samar tapi nyata. Bukan benar-benar fisik, tapi suara dan bayangannya memperingatkan Bella untuk mundur, untuk tidak bertindak gegabah. Itu bukan ilusi biasa, itu seperti Edward masih melindunginya, entah bagaimana caranya. Bella langsung tersadar, ketakutan, dan berbalik lari kembali ke arah Jessica yang sudah panik menunggunya. Meski peristiwa itu aneh dan menyeramkan, Bella justru menemukan sesuatu. Saat ia nekat bertindak ceroboh, ia bisa melihat Edward lagi. Mungkin ini caranya untuk tetap terhubung dengannya. Keesokan harinya, Bella mulai mencari-cari cara untuk menantang dirinya sendiri. Ia menemukan 2 motor rusak yang dibuang di tempat sampah dan langsung punya ide. Memperbaiki motor itu dan mengendarainya, sesuatu yang jelas berbahaya. Tapi dia tidak bisa melakukannya sendiri, dan satu-satunya orang yang dia pikirkan untuk membantu adalah Jacob Black. Bella membawa motor-motor itu ke rumah Jacob di La Push. Jacob, yang sudah bertumbuh menjadi remaja tinggi besar dengan senyum hangat dan kepribadian ceria, langsung senang melihat Bella. Tanpa banyak tanya, Jacob setuju membantu memperbaiki motor-motor itu. Dan sejak hari itu, Bella mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama Jacob. Di bengkel kecil di belakang rumahnya, Jacob dan Bella bekerja sama memperbaiki motor. Mereka tertawa, bercanda, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama,
Bella merasakan sesuatu yang mendekati kebahagiaan. Jacob menjadi tempat berlindung Bella dari luka batin yang tak kunjung sembuh. Tanpa sadar, kehadiran Jacob mulai memenuhi kekosongan besar yang ditinggalkan oleh Edward. Tapi meski begitu, di lubuk hatinya yang terdalam, Bella tahu tidak ada yang bisa benar-benar menggantikan sosok Edward. Hari-hari Bella mulai diwarnai oleh suara ketukan palu, dengung mesin, dan tawa riang Jacob. Di bengkel belakang rumah Billy Black, mereka berdua sibuk memperbaiki motor-motor tua itu. Jacob, dengan keterampilan tangannya yang cekatan, berhasil memperbaiki satu motor dalam waktu singkat. Bella merasa senang, bukan cuma karena motor itu hampir selesai, tapi karena ia bisa melihat dirinya mulai hidup lagi sedikit demi sedikit berkat kehadiran Jacob. Jacob adalah sosok yang berbeda dari Edward. Ia hangat, ceria, sederhana, dan nyata. Ia tidak menyembunyikan perasaannya. Dan Bella merasa nyaman bersamanya, seolah-olah kesedihan yang terus menghantuinya bisa sedikit diredam setiap kali ia mendengar tawa Jacob. Tapi di balik semua itu, Bella tetap dihantui oleh satu obsesi, menemukan kembali sosok Edward lewat aksi-aksi berbahaya. Begitu motor pertama siap, Bella mendorong Jacob untuk mengajarinya mengendarai motor itu. Meski Jacob awalnya khawatir, ia tidak bisa menolak keinginan Bella yang begitu keras kepala. Saat Bella mengendarai motornya untuk pertama kali di sebuah lapangan terbuka, ia langsung oleng dan hampir jatuh. Dan benar saja, di saat itulah bayangan Edward kembali muncul memperingatkannya untuk berhenti. Melihat Edward, meski hanya dalam ilusi, membuat Bella ketagihan untuk terus menantang bahaya. Jacob membantu mengobati luka-luka kecil Bella dengan telaten. Mereka tertawa bersama tentang betapa payahnya Bella naik motor, tapi Jacob sebenarnya menyimpan kekhawatiran yang lebih dalam. Ia mulai menyadari bahwa Bella sedang mencari sesuatu yang lebih dari sekadar adrenalin. Hari-hari berikutnya, Bella dan Jacob menjadi lebih dekat. Mereka pergi ke bioskop bersama Mike Newton, yang berakhir canggung karena Mike mabuk dan muntah di tengah film horor. Setelah kejadian itu, di parkiran bioskop, Jacob mulai merasa emosi tak menentu. Ia mengaku tidak enak badan dan memohon Bella untuk menjauh darinya, sebuah pertanda awal dari perubahan besar yang akan datang. Namun saat itu, Bella belum tahu. Yang ia tahu hanyalah Jacob sedang ada untuknya. Dan di tengah kehancuran yang ditinggalkan Edward, Jacob adalah satu-satunya tempat ia bisa merasa sedikit lebih hidup. Tapi sayangnya, luka dalam Bella belum sepenuhnya sembuh. Ia masih menggenggam masa lalu dan belum sepenuhnya bisa membalas perasaan yang mulai tumbuh dalam diri Jacob. Meski begitu, Jacob tak pernah menuntut lebih. Ia hanya berkata dengan jujur, "Aku akan selalu ada di sini untukmu, Bella." Dan kalimat itu pada akhirnya menjadi jangkar bagi Bella, menariknya kembali dari jurang keputusasaan yang nyaris menelannya habis. Setelah kedekatan yang hangat bersama Jacob Black, semuanya berubah begitu cepat. Jacob tiba-tiba menghilang dari kehidupan Bella, tak memberi kabar dan tak lagi menjawab telepon. Perasaan kehilangan kembali menghantui Bella, kali ini lebih membingungkan, karena Jacob tak pernah memberi penjelasan apapun. Beberapa hari kemudian, Bella memutuskan datang ke rumah Jacob. Namun, ia hanya disambut oleh Billy Black, yang dengan wajah tertutup berkata bahwa Jacob sedang sakit dan tak bisa menerima tamu. Tapi Bella tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Keesokan harinya, saat hujan turun dan tanah Forks dibasahi lumpur, Bella melihat Jacob di halaman rumahnya. Tapi ia bukan Jacob yang dikenalnya. Rambut panjangnya telah dipotong pendek. Fisiknya berubah drastis, dan lebih dari itu, sikapnya menjadi dingin dan kasar. Ia menyuruh Bella menjauh, dengan nada keras yang bahkan membuatnya hampir menangis. Jacob berkata satu kalimat yang menggantung dan penuh misteri. "Kau tak boleh bersamaku, ini berbahaya, dan bukan keputusanmu, aku tak punya pilihan." Bella terkejut, bingung, dan hancur. Ia merasa Jacob benar-benar menjauhinya tanpa sebab. Tapi satu hal yang pasti, sejak Jacob mulai dekat dengan kelompok anak-anak dari Lapush yang dipimpin oleh Sam Uley, sikapnya menjadi berbeda. Jacob bahkan menuduh mereka sebagai geng sekte aneh, tapi kini justru dia menjadi salah satu dari mereka. Tak lama setelah itu, Bella mengalami mimpi buruk tentang Sam, dan kelompoknya berubah menjadi makhluk buas. Ia belum sadar apa sebenarnya yang terjadi. Namun semuanya berubah saat Bella pergi berjalan-jalan ke padang rumput tempat ia dan Edward dulu pernah bersama. Di sana, ia bertemu Laurent, vampir yang pernah bersama James dan Victoria. Laurent mengatakan bahwa Victoria masih memburu Bella untuk membalas kematian James, dan dirinya diutus untuk menyelidiki. Tapi sebelum ia sempat menyakiti Bella, sekelompok serigala raksasa muncul dari dalam hutan, mengepung dan mengejar Laurent hingga lenyap ke dalam pepohonan. Bella melarikan diri dalam ketakutan dan kebingungan. Beberapa hari kemudian, setelah menemukan jejak serigala dan bekas jejak kaki manusia di dekat rumah Charlie,
Bella mulai menyadari keterkaitan antara Jacob dan semua hal ini. Dalam kekecewaan dan amarah, ia menuntut penjelasan. Tapi Jacob hanya mengatakan satu hal. Kau ingat waktu aku cerita soal legenda suku kami di pantai dulu? Tentang Cold Ones dan para pelindung hutan? Coba ingat baik-baik, Bella. Malamnya, Bella kembali memikirkan cerita itu, tentang keturunan manusia serigala yang menjaga wilayah mereka dari vampir. Lalu ia sadar. Jacob sedang menyuruhnya menyimpulkan sendiri. Keesokan harinya, Bella pergi ke rumah Jacob, tapi ayahnya mengatakan Jacob sedang sakit. Bella memaksa masuk dan membuka pintu kamar Jacob. Tampak Jacob sedang tidur, wajahnya begitu tampan. Ketika Bella hendak pulang, ia bertemu Sam dan teman-temannya. Paul menggoda dan memancing emosi Bella. Dengan marah, Bella menamparnya. Tiba-tiba saja Paul yang marah berubah menjadi serigala yang buas. Ia menerjang Bella, Bella terjatuh. Sebelum Paul berhasil menyerang Bella, dari belakang Bella, Jacob tiba-tiba muncul, berubah menjadi serigala raksasa, dan langsung berkelahi dengan Paul yang juga sudah menjadi serigala. Keduanya bertarung dengan ganas di hutan. Bella terpaku dalam ketakutan dan keterkejutan. Setelah pertarungan selesai dan mereka menghilang ke dalam hutan, Bella dibawa oleh Jared dan Embry ke rumah Emily, pasangan Sam. Di sana, Bella menyaksikan sendiri kehidupan kawanan manusia serigala. Emily memiliki bekas luka besar di wajahnya, bukti betapa berbahayanya kehidupan mereka. Jacob kemudian menjelaskan segalanya. Ia tak sakit. Ia adalah shapeshifter, manusia serigala, diberi kekuatan turun-temurun untuk melindungi wilayah mereka dari vampir. Ia tak punya pilihan, dan tak bisa memberitahu Bella sebelumnya karena ikatan rahasia suku. Mereka menyebut diri sebagai kawanan dan dipimpin oleh Sam. Jacob juga memberitahu bahwa Laurent telah mati diterkam oleh kawanan mereka saat mencoba menyerang Bella di padang rumput. Namun masalah belum selesai, karena Victoria masih mengintai Forks, masuk dan keluar hutan, berusaha menyerang Bella dari kejauhan. Jacob kini menjadi pelindung Bella meski ia juga sedang berjuang menahan gejolak amarah dan insting buasnya sendiri. Meski ketakutan, Bella akhirnya berkata, "Aku tak takut padamu, Jacob." Dan di antara segala kegelapan yang menghimpit hidupnya, Bella merasa sedikit lebih kuat. Karena untuk pertama kalinya sejak kepergian Edward, ada seseorang yang memilih tetap tinggal. Meski itu berarti harus berubah menjadi monster untuk melindunginya. Bella kini tahu kebenaran bahwa Jacob Black dan kawanannya bukan sekadar geng misterius dari La Push, melainkan para penjaga, manusia serigala yang ditakdirkan melindungi wilayah mereka dari vampir. Dan kini, ancaman nyata itu datang dari Victoria, yang terus mengendap-endap di balik hutan Forks, menunggu saat yang tepat untuk menyerang Bella sebagai balas dendam atas kematian James. Jacob dan kawanan Sam terus berpatroli setiap malam, menyisir hutan dan garis pantai, berusaha menemukan Victoria sebelum ia menemukan Bella. Mereka tahu ia sangat licik, bergerak cepat, bahkan berenang melewati lautan untuk menyusup ke wilayah Forks tanpa terdeteksi. Setiap hari, Charlie dan warga kota pun semakin gelisah karena hewan-hewan ternak menghilang dan ditemukan jejak-jejak aneh di pepohonan. Di tengah pencarian itu, Jacob dan Bella menjadi semakin dekat. Di balik sosok serigalanya, Jacob menunjukkan sisi manusiawinya, setia, hangat, dan terus berjuang untuk menjaga Bella tetap aman. Ia menjadi satu-satunya pelindung yang bisa Bella andalkan, terutama ketika ia menyadari bahwa Victoria mungkin lebih dekat daripada yang mereka kira. Namun meski Bella terlihat lebih stabil di mata Charlie, ia menyimpan perang batin yang jauh lebih rumit. Setiap malam mimpinya masih dipenuhi bayangan Edward. Dan setiap kali ia berada dalam bahaya, seperti saat ia mencoba lagi mengendarai motor atau berdiri di tebing tinggi, suara khayalan Edward kembali terdengar, memperingatkannya, marah padanya, melindunginya, meski hanya dalam pikirannya sendiri. Kecanduannya pada suara itu membuatnya nekat. Bella merasa, satu-satunya cara untuk merasakan Edward lagi adalah dengan menempatkan dirinya dalam bahaya. Maka ia pun mendatangi sebuah tebing curam di pinggiran lautan Forks, tebing yang biasa digunakan para anggota suku Quilote untuk cliff diving. Jacob pernah melarangnya mencoba itu sendirian karena sangat berbahaya. Tapi Bella, dalam keputusasaan dan keinginan yang membara untuk melihat Edward sekali lagi, akhirnya melompat. Tubuhnya terjun ke dalam laut yang dingin dan berombak besar. Untuk sesaat, ia merasa damai, suaranya terdengar lagi. Edward muncul di benaknya, samar dan sejuk. Tapi ombak besar menenggelamkannya. Ia terseret arus bawah laut, tubuhnya terhuyung, dan tak mampu berenang ke permukaan. Di tengah pusaran air dan bayangan samar Victoria yang juga terlihat di kejauhan, Bella nyaris tenggelam hingga sebuah tangan menariknya keluar. Jacob. Ia datang tepat waktu, ia menyelamatkan Bella.
Bella sempat tak sadarkan diri, namun saat ia terbangun di dalam mobil Jacob, ia merasa seperti baru saja kembali dari kematian. Jacob menyelimutinya dengan jaket, tangan gemetar bukan karena dingin, tapi karena perasaan campur aduk, antara marah, khawatir, dan rasa cinta yang mendalam. Namun saat malam tiba dan Jacob mengantar Bella pulang, ketegangan lain muncul. Di depan rumah Bella, sebuah mobil hitam menunggu. Jacob langsung siaga, tubuhnya menegang. Ia bisa mencium aroma vampir dari dalam mobil itu. Jacob berkata, "Aku tak bisa melindungimu kalau dia di dekatmu." Bella membuka pintu rumah dan melihat Alice Cullen berdiri di ruang tamu. Alice, adik angkat Edward, kembali ke Forks karena melihat penglihatan akan Bella melompat dari tebing. Dalam pikirannya, ia mengira Bella benar-benar mengakhiri hidupnya, dan itulah yang membuatnya langsung datang. Tapi ia tak tahu bahwa Bella hanya melompat demi merasakan kehadiran Edward lagi. Dalam dialog penuh kejutan dan ketegangan, Bella menjelaskan bahwa ia tidak mencoba bunuh diri. Ia hanya merindukan Edward terlalu dalam. Alice marah sekaligus lega, namun belum sempat mereka berbincang lebih jauh, Jacob muncul dan terjadi ketegangan. Serigala dan vampir, dua musuh alami, berada dalam satu rumah. Alice memperingatkan Bella bahwa kehadirannya akan memperumit situasi. Namun situasi menjadi jauh lebih buruk ketika satu kesalahan kecil berubah menjadi tragedi besar. Rosalie, salah satu anggota keluarga Cullen, telah memberitahu Edward tentang penglihatan Alice dan mengira Bella benar-benar mati. Dan kini Edward berada dalam kondisi paling rapuh. Alice, yang memiliki kekuatan melihat masa depan, segera mendapat visi yang lebih buruk. Edward pergi ke Italia, ke kota kuno Volterra, untuk menemui Volturi. Sebuah keluarga kerajaan vampir yang berkuasa, ditakuti, dan sangat berbahaya. Edward hendak mengakhiri hidupnya di hadapan Volturi. Bella sangat khawatir. Dalam waktu singkat, Alice dan Bella terbang menuju Italia. Bella tak bisa membiarkan Edward melakukan kesalahan fatal. Alice mengemudi dengan kecepatan luar biasa, melanggar segala batas, demi mengejar waktu. Di dalam mobil, Alice menjelaskan bahwa Volturi tidak mengizinkan vampir mengungkapkan diri kepada manusia, dan Edward berniat memaksa mereka membunuhnya dengan cara itu. Karena Volturi hanya akan menghukum vampir yang melanggar aturan. Dan Edward tahu satu cara yang pasti akan melanggar aturan itu. Memperlihatkan dirinya sebagai vampir di tengah keramaian manusia. Kebetulan, saat itu kota Volterra sedang merayakan Festival Santo Marcus, sebuah acara tahunan dengan arak-arakan dan perayaan besar di siang hari. Ribuan orang berkumpul di alun-alun, berpakaian merah darah, menari, tertawa, bersorak, tanpa tahu bahwa seorang vampir sedang bersiap-siap membuka bajunya dan memperlihatkan kulit mengilapnya di bawah sinar matahari. Itu adalah niat Edward, berdiri di tengah alun-alun, membuka kemejanya, dan membiarkan sinar matahari memperlihatkan identitas aslinya. Dan saat itu terjadi, Volturi akan datang dan membunuhnya. Tapi ia tak tahu, Bella masih hidup, dan kini sedang mencarinya. Alice dan Bella tiba di Volterra. Jalanan sempit penuh orang membuat mereka sulit mendekat. Alice memarkirkan mobil jauh dari alun-alun, dan Bella harus berlari menembus kerumunan, menabrak orang-orang yang merayakan festival, menghindari penjaga, dan mendobrak pintu gerbang batu kuno demi satu hal, menyelamatkan Edward. Di detik terakhir, tepat ketika Edward melangkah keluar ke bawah sinar matahari, melepaskan bajunya dan bersiap mengakhiri semuanya, Bella datang dan memeluknya. Edward sangat terkejut. Ia menyangka ia sudah mati dan bertemu Bella di alam baka. Tapi Bella menjawab dengan suara tercekat. Aku masih hidup, jangan lakukan ini. Tapi penyelamatan itu datang terlalu terlambat. Volturi telah menyadari kehadiran Edward, dan mereka tak senang. Dalam sekejap, penjaga Volturi, dipimpin oleh Demetri dan Felix, menculik Edward dan Bella, membawa mereka ke dalam kastil bawah tanah yang gelap, dingin, dan menyeramkan. Alice menyusul tak lama kemudian. Mereka dibawa menghadap para pemimpin Volturi, Aro, Marcus, dan Caius. Aro, yang bisa membaca pikiran hanya dengan menyentuh tangan seseorang, tertarik pada Edward, Alice, dan Bella. Ia heran. Seorang manusia biasa seperti Bella ternyata kebal terhadap kekuatan Edward. Ia tak bisa membaca pikirannya. Bahkan Jane, penjaga Volturi dengan kekuatan mengirim rasa sakit, pun tak mampu melukai Bella. Ini membuat Volturi semakin tertarik. Caius, pemimpin yang lebih keras, menyatakan bahwa Bella harus mati. Manusia tak boleh tahu tentang vampir. Tapi Aro punya rencana lain. Ia melihat kemungkinan dalam hubungan Bella dan Edward. Sebuah eksperimen, mungkin bahkan masa depan dunia vampir. Namun, satu syarat diajukan.
Jika Bella tetap hidup, ia harus diubah menjadi vampir. Cepat atau lambat. Kalau tidak, mereka semua akan dihukum. Edward menolak, tapi Alice menunjukkan penglihatan masa depan. Bella akan berubah. Maka Volturi pun membiarkan mereka pergi, untuk saat ini. Setelah mereka meninggalkan kastil, Alice, Edward, dan Bella kembali ke Forks. Tapi tekanan kini lebih besar. Edward tahu, waktunya bersama Bella dalam wujud manusia sudah semakin singkat. Dan Bella tahu, jika ingin terus bersamanya, ia harus mengambil keputusan besar, hidup selamanya sebagai manusia, atau berubah menjadi vampir dan meninggalkan dunia yang ia kenal. Dan di sisi lain Victoria masih bebas, dan salah paham antara Jacob dan Edward hanya tinggal menunggu untuk meledak. Bella kini menghadapi pilihan hidup yang paling besar. Ia harus memutuskan, tetap menjadi manusia dan hidup terpisah dari Edward selamanya, atau menjadi vampir dan menyerahkan semua kehidupannya sebagai manusia, termasuk ayahnya, temannya, dan masa depannya sebagai manusia biasa. Tapi di balik semuanya, satu hal menjadi jelas. Edward masih mencintai Bella, sangat. Ia akhirnya mengaku bahwa semua hal menyakitkan yang ia katakan dulu, bahwa ia tak mencintainya lagi, bahwa ia ingin pergi, semuanya bohong. Edward melakukan itu demi membuat Bella aman, menjauhkannya dari dunia kegelapan yang ia anggap terlalu berbahaya bagi seorang manusia. Namun kini, setelah menyadari bahwa Bella akan selalu memilih dirinya meski harus melompati tebing atau menghadapi Volturi, Edward tak bisa menyangkalnya lagi. Ia tidak bisa hidup tanpa Bella. Bella pun membuat keputusannya. Di hutan yang sunyi dan akrab bagi mereka, di tengah pepohonan yang menyaksikan banyak momen mereka sebelumnya, Bella mengatakan keinginannya secara langsung. Ubah aku. Alice mendengar itu merasa lega. Ia bahkan menunjukkan penglihatan bahwa Bella memang akan menjadi vampir di masa depan. Tapi Edward belum bisa menerimanya. Ia tahu apa yang akan Bella korbankan. Kehidupan manusia yang singkat tapi penuh warna, cinta dari ayahnya, aroma bunga, matahari, dan waktu. Namun Bella bersikeras. Ia ingin bersama Edward untuk selamanya, dan satu-satunya jalan adalah menjadi sama seperti dia. Kembali ke rumah Cullen. Keluarga vampir yang selama ini menghilang kini muncul lagi. Semua berkumpul untuk mendengarkan permintaan Bella. Ia ingin diubah, tapi bukan oleh sembarang orang. Ia ingin Edward yang melakukannya. Untuk pertama kalinya, keluarga Cullen melakukan sesuatu yang sangat tidak biasa. Mereka melakukan voting. Carlisle, Esme, Alice, Jasper, dan Emmett setuju Bella diubah. Hanya Rosalie dan Edward yang tidak setuju. Rosalie mengatakan ia iri dengan pilihan hidup manusia yang Bella miliki. Ia ingin Bella mempertimbangkan ulang, karena menjadi vampir bukanlah anugerah, tapi kutukan yang tak bisa dibalik. Edward, seperti biasa, menolak karena ingin menjaga Bella tetap hidup. Namun suara mayoritas sudah bulat. Bella akan diubah menjadi vampir, tapi setelah kelulusannya. Saat kembali dari rumah Cullen, Bella dan Edward bertemu di jalan dengan Jacob Black. Tatapan dingin langsung menyambar. Jacob, yang sudah mengetahui bahwa Bella pergi ke Italia demi menyelamatkan Edward, merasa dikhianati. Ia telah menyelamatkan hidup Bella berkali-kali, namun ia tetap memilih vampir. Dalam konfrontasi yang tegang, Jacob memperingatkan Edward tentang perjanjian lama antara keluarga Cullen dan suku Quileute. Perjanjian itu melarang vampir mengubah manusia, dan jika hal itu terjadi, perang akan pecah. Jacob juga mengingatkan Bella bahwa ia masih memiliki pilihan. Ia bisa memilih kehidupan yang normal, manusiawi, hangat, bersama dirinya. Bella menatap Jacob. Hatinya bergetar. Bukan karena ragu pada Edward, tapi karena rasa bersalah pada Jacob. Ia tahu Jacob mencintainya dengan cara yang berbeda. Hangat, manusiawi, membumi. Tapi Bella juga tahu, hatinya sudah menjadi milik Edward sejak awal. Jacob tidak pernah punya kesempatan yang adil. Edward berdiri di sisi Bella. Kali ini, bukan dengan wajah penuh kebencian terhadap Jacob, tapi dengan pengakuan bahwa pria itu juga telah menjaga Bella saat dirinya pergi. Untuk itu, Edward berterima kasih. Jacob pergi membawa luka yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Tapi tak ada kemarahan, hanya kesedihan dari seseorang yang kalah dalam peperangan cinta yang tak pernah seimbang sejak awal. Tapi pilihan Bella sudah jelas. Di tengah hutan, ia berkata kepada Edward, "Aku ingin bersamamu. Bukan untuk 5 tahun ke depan, tapi selamanya." Edward pun akhirnya pasrah. Ia mencintai Bella terlalu dalam untuk terus melawan. Namun ia memberikan satu syarat. Sambil menatap matanya dalam-dalam, ia berkata, "Ubah kamu, hanya kalau kamu menikah denganku terlebih dahulu." Bella terdiam. Pernikahan adalah satu hal yang belum ia pikirkan. Tapi tatapan Edward begitu tulus. Dan permintaannya bukan bentuk ego, melainkan janji abadi.